tujuan Tuhan atas hidupmu. Kalau kita sudah punya standar tujuan Tuhan atas hidup kita, maka itu yang akan menuntun kita ya di dalam melakukan segala sesuatu. Tujuan saya ini menggenapi rencana Tuhan nih. Ya ada cowok yang datang naksir, maaf lu mau menggenapi rencana Tuhan nggak? Kalau nggak ya nggak. Itu udah standar. Ya anak-anak saya bilang, sampai sekarang anak saya belum pacaran. Saya bilang, kenapa kamu belum pacaran? Susah mah mencari pacar yang kayak standarnya. Standarnya yang sesuai firman Tuhan. Cari yang gak merokok, gak dugem. Ya itu susah, saya bilang gak apa-apa. Masih ada nak, masih ada. Buktinya mami ketemu papimu masih ada toh? Ada, masih ada. Asal kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan terpengaruh temanku sudah gonta-ganti pacar 25 kali, biarin. Ya hancur hidupmu, hancur tubuhmu itu kalau begitu. Ya biarin, kita tetap punya standar dan Tuhan tuh memperhitungkan orang-orang yang menaruh standar hidupnya di atas dasar firman Tuhan. Ya, kata anak saya, ada mam, ya nggak merokok, nggak dugem, tapi beda agama, jangan. Ya, ada mam seagama, tapi dugem, jangan. Tunggu waktu Tuhan, amin. Ya kalau kamu mau mencoba dengan kekuatanmu sendiri, ya silahkan, ingat. Konsekuensi yang harus kamu bayar. Setiap keputusan itu mengandung konsekuensi, saudara. Saudara putuskan A, ya konsekuensinya A. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, ngapain sih kita mau buang-buang waktu dengan proses yang bukan dari Tuhan? Buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang pikiran, buang ongkos, benar nggak? Buang pulsa, ya. Saya nggak mau. Kalau kita sudah berjalan berdasarkan standar dan tujuan Tuhan, itu akan memudahkan kita untuk berjalan. Ini nggak sesuai firman Tuhan, dah nggak lewat. Ya, oh ini nggak sesuai, lewat. Enak saudara. Makanya kita dikasih firman Tuhan. Tapi banyak orang maunya bikin standar sendiri, bikin tujuan sendiri. Makanya hidupnya menderita. Karena ya itu memang Tuhan Maha tahu. Kita ini sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Biasa kan di gereja, pendeta ngomong, bilang kanan kirimu, Tuhan dahsyat. Itu udah biasa. Enggak, biasa di gereja begitu kan. Pendetanya suruh, bilang kanan kirimu, Tuhan menolong. Kalau saya enggak bilang, jangan sakit jiwa. Ya, bilang bertobat, ya nggak apa-apa. Mengingatkan kita nih saudara, jangan sok tahu. Pakai standar Tuhan. Alkitab ini penuntun kehidupan. Sebenarnya semua indah kalau kita berjalan sesuai dengan firman. Masalahnya orang Kristen suka bikin jalan baru, jalan sendiri. Saya mau tanya di sini, ada nggak ibu-ibu yang hari ini juga punya masalah yang sama? Suami selingkuh, rumah terancam dilelang bank, punya utang ratusan juta di bank, nggak bisa bayar. Ada yang kayak begitu hari ini? Enggak toh? Makanya jangan merasa paling berat, menderita masalahnya. Jangan baper koper, ya. Merasa aku ini loh, ya korban gini, aku ini begini. Ternyata ada orang-orang yang hidupnya lebih berat. Dia bilang ketika saat itu saya tidak diizinkan resign, saya stres, saya merenung, ada teman saya kirim khotbahnya Ibu Debbie. Ini ya, kamu mungkin butuh dengar ini supaya kamu kuat. Makanya saya selalu bilang saudara, ayo nginjil. Saudara sekarang udah gak perlu nginjil dengan mulut. Saudara dengar ada khotbah yang membangun, share ke temanmu. Ya, mungkin satu hari itu dia enggak dengar, tapi share aja terus. Satu saat ketika dia butuh, ya ternyata itu menjadi kekuatan. Dia bilang ada teman yang share khotbah saya. Awalnya dia cuek aja, tapi satu kali dia iseng daripada nggak tahu mau ngapa, dikliklah. Ketika dia dengar khotbah saya, dia bilang dia dijamah Tuhan. Dari situ dia rutin ikut mesbah syukur, mesbah doa setiap pagi dan malam. Dia bilang, Bu, waktu itu masalah saya belum ada jalan keluar, tapi saya sudah beroleh kekuatan. Itu berbeda saudara. Seringkali kita ketika menghadapi masalah, kita buru-buru minta jalan
keluar. Padahal yang pertama kali yang harus kau minta itu adalah kekuatan. Seberat apapun bebanmu, kalau kau kuat menanggungnya, itu sudah menang. Amin. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam penderitaannya. Karena apabila engkau sudah tahan uji, engkau akan melihat mahkota kehidupan, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Loh, kita ini bisa bertahan aja, itu sudah kebahagiaan, katakan. Tapi untuk bisa bertahan kan kita butuh kekuatan. Kekuatannya dari mana? Firman Tuhan.